Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Setiawan Arianto, NIM 1901002001. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang pengolahan air dan tanah. Yang pertama, bagi sebagian orang, bau tanah setelah hujan mungkin menjadi sesuatu yang dinanti-nanti karena wanginya akan terasa menyegarkan. Namun, siapa sangka jika bukan baunya saja yang menyegarkan manusia, tanah juga memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup organisme lainnya, termasuk tumbuhan dan hewan. Tanah merupakan lapisan paling atas di permukaan bumi yang mengandung beberapa partikel seperti batuan, mineral, dan partikel kimia lainnya. Tanah terdiri dari 4 komponen, yaitu mineral, udara, air, dan bahan organik. Pada kebanyakan tanah mineral mewakili sekitar 45% dari total volume air udara masing-masing sekitar 25% dan bahan organik 5%. Porsi mineral terdiri dari 3 unsur ukuran klasifikasi sebagai pasir, lumpur, dan tanah liat. Di samping itu, tanah juga merupakan rumah bagi berbagai macam organisme baik yang terlihat secara kasat mata maupun yang tak terlihat. Ada beberapa peranan tanah bagi keberlangsungan hidup, antara lain adalah yang pertama, tempat hidup berbagai jenis hewan dan bakteri. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan menyediakan keperluan untuk manusia. Yang ketiga, menyaring dan menyediakan air bagi makhluk hidup. Peranan organisme tanah. Seperti yang diketahui, tanah mempunyai berbagai macam jenis bakteri dan organisme-organisme hidup di dalamnya. Keberadaan organisme tersebut akan mempengaruhi kesuburan tekstur tanah serta kegemburan tanah. Ada beberapa peranan organisme seperti berikut, yaitu yang pertama, dekompresor, pereaksi kimia tanah, penguraian polutan di dalam tanah, mencegah penyakit di dalam tanah, memberikan efek tekstur pada tanah, sebagai pengatur struktur tanah dan kegemburan tanah. Yang ketiga, yaitu tentang air. Air merupakan persenyawaan kimia yang sangat sederhana yang terdiri dari 2 atom hidrogen yang berikatan dengan 1 atom oksigen yang ditulis dengan rumus kimia H2O. Meskipun rumusnya H2O tampak sederhana, air menunjukkan sifat kimia dan fisik sangat kompleks. Misalnya, titik lelehnya 0 derajat Celcius 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya 100 derajat, yaitu sekitaran sampai 212 derajat Fahrenheit. Jauh lebih tinggi daripada yang diharapkan jika dibandingkan dengan senyawa analog seperti hidrogen, sulfida, dan amonia. Fungsi air sangat esensial bagi semua kehidupan. Meski nampaknya kini air tersedia di mana-mana, namun air bersih adalah hal yang paling penting untuk dapat diakses semua makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Yang ketiga, materi tentang struktur tanah. Banyak sekali yang beranggapan bahwa struktur dan tekstur tanah adalah dua hal yang sama. Padahal dalam kenyataannya, struktur dan tekstur merupakan 2 hal yang berbeda dan memiliki fungsi yang tidak sama. Di dunia yang kita tinggali ini, tanah adalah salah satu hal yang sangat penting dan memiliki kegunaan yang sangat banyak, terutama bagi makhluk hidup. Struktur tanah adalah sebuah komposisi dan campuran dari lapisan permukaan tanah yang ada. Setiap bagian yang ada di dalamnya seperti tanah liat, pasir, batuan kerikil, hingga batuan padat yang ada di dalam tanah merupakan sebuah struktur tanah yang akan berbeda-beda pada setiap kedalaman yang ada. Di dalam sebuah tanah juga memiliki komponen padat dan komponen berpori yang berada pada tingkatan yang berbeda. Kondisi dari sebuah struktur tanah juga akan dipengaruhi oleh campuran lain seperti karbon, silikat, hingga oksida yang bercampur
menjadi satu. Kualitas struktur tanah yang ada pada setiap daerah juga biasanya berbeda-beda menyesuaikan dengan kondisi curah hujan yang ada pada daerah tersebut. Struktur tanah juga memiliki beberapa jenis-jenis yang berbeda, seperti lempeng, prisma, tiang, gumpal bersudut, gumpal membulat, butiran, remah. Lempeng merupakan sesuatu bentuk struktur tanah di mana pada sumbu vertikal struktur tanah lebih pendek dari sumbu horizontal. Biasanya terjadi pada tanah liat yang baru saja terbentuk secara deposisi. Kondisi struktur tanah dengan bentuk ini ditemukan di horizon A maksudnya. Prisma merupakan bentuk struktur tanah yang pada sumbu vertikal lebih panjang dari sumbu horizontal serta sisi atas tidak membulat sehingga agregat terarah pada sumbu vertikal. Struktur tanah ini banyak terdapat di horizon B pada daerah iklim kering. Tiang, yaitu kondisi struktur tanah yang memiliki sumbu vertikal lebih panjang dari sumbu horizontal serta sisi-sisi atas membulat. Kondisi tanah ini banyak dijumpai pada horizon B di daerah iklim kering. Yang keempat, gumpal bersudut merupakan struktur tanah yang memiliki sumbu vertikal sama dengan sumbu horizontal serta sisi-sisi yang berbentuk sudut tajam. Struktur tanah ini ditemukan pada horizon B di daerah iklim basah. Yang kelima, gumpal membulat merupakan struktur tanah yang memiliki sumbu vertikal sama dengan sumbu horizontal serta sisi-sisi yang membentuk sudut membulat. Kondisi struktur tanah ini terdapat di horizon B pada daerah iklim basah. Butiran, yaitu kondisi struktur tanah yang membulat atau banyak sisi di mana pada masing-masing pad tidak poros. Kondisi tanah ini banyak terdapat pada horizon A. Remah, yaitu kondisi struktur tanah yang membulat atau banyak sisi di mana masing-masing sangat poros. Kondisi struktur tanah ini juga banyak ditemukan di horizon A. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, struktur dan tekstur tanah tidaklah sama dan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Apabila Anda ingin memeriksa struktur dari sebuah tanah memerlukan penggalian atau proses yang cukup rumit. Untuk memeriksa tekstur tanah secara kuantitatif, Anda bisa melihatnya langsung dengan mata telanjang atau harus repot menggali tanah hingga kedalaman tertentu. Sedangkan apabila Anda tertarik untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, maka Anda memerlukan metode kualitatif dengan cara menggunakan metode atau alat yang disebut sebagai hidrometer. Jenis dari tekstur tanah juga sedikit berbeda dibandingkan dengan struktur tanah. Kalian bisa mengetahuinya seperti yang saya jelaskan berikut ini. Tanah dengan tekstur halus adalah tanah yang memiliki setidaknya kandungan liat sebesar 37,5% di dalam tanah. Tanah liat yang ada di dalam tanah akan membuat pori-pori di dalam menjadi lebih mengecil dan tanah akan terasa lebih padat dan berat. Sedangkan apabila tanah yang memiliki kandungan debu lebih banyak, maka otomatis jumlah pori-pori yang ada akan menjadi lebih banyak. Tanah dengan tekstur yang sedang biasanya memiliki sekitaran 50% unsur pasir di dalamnya. Tekstur pasir yang ada di dalamnya juga berbeda-beda. Semakin kering kondisi lingkungan, maka otomatis akan membuat pasir menjadi lebih banyak dan halus. Tanah dengan tekstur kasar atau berpasir adalah sebuah kondisi tekstur tanah yang di mana memiliki unsur pasir hingga 70%. Tanah yang memiliki unsur pasir tinggi biasanya berada di daerah yang curah hujannya jarang dan termasuk ke dalam daerah yang gersang. Fungsi struktur tanah. Yang pertama, struktur tanah memiliki peran penting dalam menentukan peredaran air udara panas di dalam tanah.